Melanjutkan episode kemarin, terlihat Fasan dan juga Byron sedang terlihat di sebuah ruangan. Fasan bertanya-tanya mengapa mereka melakukan itu pada Anandi. Dia tidak bisa mengerti. Byron juga sangat tegang dan mengatakan kepadanya apa motif sebenarnya di balik penculikan Anandi itu. Dia juga tidak bisa mengerti. Mereka tidak meminta uang untuk penculikan Anandi. Pasti ada orang yang kuat di balik semua ini. Jika mereka dapat menemukan Seravan, maka mungkin mereka bisa mengetahui tentang kebenarannya. Fasan mengatakan kepadanya untuk beristirahat karena sekarang sudah larut malam. Mereka akan membicarakannya nanti. Di sisi lain, Gauri sedang tidur, tapi Jagdish terjaga memikirkan tentang penculikan Anandi dan memiliki kilas balik sewaktu ia menyelamatkan Anandi dan semua yang mereka lalui setelahnya. Dia tampaknya cukup gelisah tentang itu semua. Ia kemudian mengambil ponselnya dan keluar dari kamar. Tiba-tiba Gauri bangun dan melihat dia pergi, lalu mengejarnya. Kemudian Jagdish menelpon Byron, mengatakan dia mencurigai keluarga Seravan terlibat dalam penculikan Anandi. Dia mengingat kejadian ketika dia pergi ke rumah mereka dan apa yang ia lihat. Dia juga menyatakan bahwa penculikan itu direncanakan dengan sangat baik sehingga mereka pasti mendapat bantuan. Gauri ada di belakangnya mendengarkan percakapan mereka. Ia terkejut dengan apa yang ia dengar. Byron setuju dengan Jagdish, tetapi mengatakan kepadanya bahwa dia tidak ingin melakukan apapun saat ini karena Anandi masih syok tentang apa yang terjadi padanya. Jagdish harus berhenti mengkhawatirkan Anandi karena ada orang yang menjaganya sekarang. Byron berterima kasih kepada Jagdish atas bantuannya dan menutup telepon itu. Jagdish melihat Gauri dan Gauri mulai marah padanya, menyebut Jagdish pembohong karena dia berjanji ini sudah berakhir. Tapi bahkan sekarang dia tidak bisa menghentikan diri untuk memikirkan Anandi. Di sisi lain, Anandi bangun dan pergi untuk mengambil air. Dia terlihat gelisah juga dan kemudian mulai mendapatkan kilas balik penculikannya. Sepertinya dia takut gelap dan kemudian menyalakan lampu, melihat sekeliling ruangan dengan lega. Dia pergi dengan wadah air untuk mengambil air. Ia berjalan perlahan di sekitar rumah, tampak agak takut dan khawatir. Dia mulai mendapatkan kilas balik lagi dan mulai semakin takut dengan sekelilingnya. Dia berlari kembali ke kamar dan menutup pintunya. Dia pikir begitu dia tidak takut lagi, dia bisa melanjutkan tugasnya. Kemudian Byron berbicara dengan petugas polisi tentang informasi tersebut. Petugas menjawab bahwa kata-katanya adalah desas-desus dan bagaimana mereka dapat menganggap ini sebagai fakta. Dia melanjutkan bahwa orang yang mengikuti Guli bisa jadi hanya orang asing dan tidak terikat dengan hilangnya Anandi. Byron menyatakan mereka harus mencari tahu mengapa ini terjadi. Juga tidak ada yang meminta uang tebusan, yang sangat aneh. Petugas juga setuju. Petugas melanjutkan bahwa tidak ada bukti jika Anandi diculik. Byron melanjutkan tentang bukti yang diperintahkan petugas kepada mereka untuk diserahkan kepada mereka agar bisa dipecahkan. Byron berpikir orang-orang ini pada akhirnya akan menyalahkan Anandi tentang apa yang terjadi. Gena menyiapkan Nandu ke sekolah saat Guli masuk. Dia mengobrol ringan dengan Sumitra. Anandi perlahan turun dan melihat Guli, lalu bertanya padanya apa yang ia lakukan di sini pagi-pagi sekali. Guli mengatakan dia di sini untuk membawa Anandi ke sekolah dan inilah yang akan dia lakukan mulai sekarang. Sumitra mengatakan bahwa Anandi tidak akan pergi kemana-mana, tapi Guli bertanya tentang sekolah dan Sumitra mengatakan tidak. Dia melanjutkan bahwa Anandi masih syok dan takut dengan apa yang terjadi. Anandi mengatakan begitu ketakutannya hilang, dia akan kembali ke tugasnya. Guli kemudian pergi. Byron meninggalkan kantor polisi dan Jagdish menelponnya. Dia terus memberitahu Byron untuk mencari tahu siapa yang telah melakukan ini dan bahwa informasi apa yang dia berikan, dia yakin bahwa kebenaran akan keluar. Byron mengatakan kepadanya apa yang dikatakan polisi. Jagdish tidak percaya ini terjadi. Byron menyuruh Jagdish untuk melupakan segalanya dan membiarkan mereka melanjutkannya. Gauri masuk dan bertanya pada Jagdish tentang Anandi, tentunya dengan nada mengejek. Dia ingin Jagdish menceritakan semua yang terjadi.
dan mungkin dirinya bisa membantu. Jagdish kemudian mengingat semua yang terjadi setelah dia pergi ke Jetsar pada Gauri. Gauri kemudian mengolok-olok tentang gelang kaki dan bahwa itu adalah keberuntungan dia menemukannya. Barang kecil seperti itu membawanya ke Anandi. Dia terus mengejek Jagdish bahwa jika dia memberikan pakaiannya kepada Dobby, dia tidak akan bisa menangani dirinya sendiri. Dia melanjutkan bahwa ini adalah hubungan antara dia dan Anandi. Keluarganya sendiri tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia sadar jika saja dia memiliki seseorang seperti itu dalam hidupnya, dia sadar tentang segala sesuatu tentang istri sahnya. Tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dan sendirian dan melakukan semuanya sendiri dan berbohong kepada orang-orang. Jagdish menenangkan Gauri, berkata bahwa dia mencintai Gauri dan bersedia melakukan apa saja untuknya. Vasan sedang melihat keuangan dan berbicara bisnis. Sumitra mengatakan pada Gehna bahwa dia tidak ingin Anandi pergi sendiri, tapi dia juga tidak ingin dia sendirian. Bagaimana dia akan menjadi lebih baik? Mereka ingin membawanya ke kuil untuk memanggilnya dan bersiap-siap pergi ke kuil. Vasan memberitahu pelayan untuk bersama mereka setiap saat dan memberitahu mereka untuk langsung pulang dari kuil. Sukna dan Asa bertemu dengan Anandi dan keluarga. Mereka semua pergi ke kuil bersama dan melakukan puja atas nama Anandi dan untuk menjauhkan dari Buranazar. Seorang wanita di kuil mengatakan menantu kecil rumah besar telah kembali. Semua orang datang untuk melihat. Semua penduduk desa melihat keluarga itu dan mereka sangat sadar akan hal itu. Seorang wanita memberitahu Pandit untuk berhenti dan jika Anandi menyentuh sesuatu maka kuil akan ternoda dan menjadi mela atau apavitra. Keluarga terkejut mendengar ini dan yang lain setuju dengan ini. Para wanita menyatakan siapa yang tahu dengan siapa ia tinggal selama ini dan menghitamkan namanya. Gehna berbicara dalam pembelaan dan kemudian orang tua Sravan datang dan menceritakan bagaimana Anandi menjebak putra mereka dan melarikan diri bersamanya. Mereka bertanya di mana putra mereka karena dia telah kembali tetapi putranya tidak ada di sana. Sang ibu meminta anak mereka kembali, mengatakan Anandi memiliki banyak pria lain untuk dirinya sendiri. Sumitra memberitahu orang-orang bahwa Anandi diculik, tapi tidak ada yang percaya. Mereka mengatakan bahwa hanya karena mereka berasal dari rumah besar, mereka akan mengatakan dan semua orang akan percaya. Mereka juga memiliki mata dan lelah melihat segalanya. Anandi terkejut mendengar semua ini. Anandi bertanya apa yang telah dia lakukan dan apa yang mereka bicarakan. Orang-orang masih menjelek-jelekan Anandi bahwa dia melarikan diri dengan Sravan dan dia tidak diculik seperti Rahwana mengambil Sinta. Anandi melanjutkan bahwa dia tidak tahu di mana Sravan berada. Ayah Sravan kemudian mengambil foto Anandi di belakang sepeda Sravan. Sang ayah menunjukkan kepada semua orang foto dirinya dan Sravan. Anandi dan keluarga terkejut melihat foto itu. Anandi menyangkal apapun dan dia bahkan tidak mengenal Sravan dengan baik. Dia hanya datang padanya dan dia baru saja memberikan pekerjaan. Wanita lain mengatakan dia melihatnya bersamanya di kuil bersama. Asa mendukung Anandi dan menyatakan foto itu palsu. Gehna melanjutkan, mengapa Anandi berbohong tentang hal ini dan memberitahu semua orang semua kebaikan apa yang dilakukan Anandi dan mengapa dia melakukan sesuatu seperti ini. Para wanita terus menyebut nama buruk Anandi dan mengatakan mereka akan menghentikan anak-anaknya pergi ke sekolah. Ibu Sravan masih terus menyalahkan Anandi atas apa yang terjadi pada anaknya. Tidak ada yang mendengarkan bahwa Anandi diculik. Desa meminta bukti di mana tanda dia diculik. Jika ini masalahnya adalah tanda di tubuhnya, juga apakah mereka menerima bahwa dia diculik? Anandi berlari pulang dan semua orang di keluarganya mengikutinya. Dia sampai ke kamarnya dan mengaduk-ngaduk lemari mencari sesuatu. Dia kemudian menemukan foto dirinya dan Jagdish di foto yang sama persis dengan fotonya bersama Sravan. Dia ingat Sumitra bagaimana gambar itu diambil di kuil dan kemudian Jagdish menempatkan dirinya dalam gambar. Dan jika Jagdish bisa dimasukkan ke dalam gambar, maka begitulah juga Sravan. Dia ingin memberitahu semua orang tentang ini. Guli datang dan mengatakan tidak ada yang datang ke sekolah. Anandi menjawab, tentu saja. Mereka tidak akan datang karena desa telah menemukan sesuatu yang lebih baik dilakukan. Anandi melanjutkan bahwa seseorang ingin membuatnya tampak bahwa dia melarikan diri dan membawa barang-barang berharganya dan bertanya-tanya di mana Sravan berada. Byron setuju dengan Anandi dan berkata, seseorang telah merencanakan ini dengan sangat baik. Dia melanjutkan bahwa orang tua Sravan terlibat. Anandi mengetahui bahwa Sravan terlibat. Byron melanjutkan bahwa orang tidak akan percaya ini karena orang yang melihat ini adalah bagian dari keluarga.
Polisi akan membutuhkan bukti dan tanpa ini polisi tidak akan melakukan apapun. Byron menyatakan bagaimana orang tuanya bisa memalsukan foto ini. Ini adalah pekerjaan profesional. Mereka membutuhkan sesuatu untuk mendapatkan kebenaran dari orang tua Sravan dan kemudian menemukan pelakunya. Dan balik ke Fadu, episode hari ini pun selesai. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya untuk episode selanjutnya.